Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 4, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali. Tentunya masih bersama Mr. Musafa Pendidikan Agama Islam kelas 4. Kalian buka buku paketnya. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab Aku Anak Soleh ya. Pasti setiap orang atau setiap anak harus mengidamkan atau bercita-cita dalam hatinya dia akan menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu adalah anak yang gemar atau rajin melakukan perbuatan yang baik dan juga rajin beribadah. Kalian buka halaman 29. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang salah satu sikap atau sifat yang mana A itu dikatakan jujur. Jujur adalah termasuk akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Jujur di sini adalah kita berkata sesuai dengan kenyataan, berperilaku sesuai dengan ketentuan. Itu namanya jujur. Perilaku jujur ini ada dua unsur atau dua jenis, berkata jujur dan bertindak jujur, seperti yang Mister tadi sampaikan ya. Kemudian anak yang jujur ini tidak akan pernah dia berbohong dalam keadaan apapun, dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan bagaimanapun. Kalau dia memang anak yang jujur, dia tidak akan pernah berbohong. Maka suatu ketika kalian dalam keadaan yang mungkin kalian nanti kalau jujur itu akan menerima akibat, maka jujur ya lebih utama juga, karena memang konsekuensinya kalau apa yang kita lakukan yaitu adalah akibatnya. Tapi kalau kalian suatu ketika melihat bahwa berbohong itu lebih menguntungkan, atau berbohong itu di dunia malah kalian mendapatkan hasil yang banyak menurut kalian, maka sebenarnya itu sejatinya adalah hanya tipu daya setan. Yang namanya bohong dimanapun tetap jelek. Walaupun ada orang yang berbohong kemudian dapat untung, itu hanya untung yang semu. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan jeleknya, yaitu berbohong. Maka jangan sekali-kali kalian mencoba untuk berbohong, walaupun itu hanya bercanda ya. Tolong hindari bercanda dalam kebohongan, karena lama-lama kalau kalian nyaman bercanda dengan kebohongan, lama-lama menjadi bohong beneran. Kemudian kalian lihat selanjutnya ya, di situ ada beberapa contoh tentang Maryam anak yang jujur. Kemudian ada Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Itu semua adalah contoh dari perilaku jujur. Yang Maryam ini dia mengatakan apa adanya, kemudian yang Akbar ini dia bertindak tidak jujur, yaitu apa? Bertindak tidak jujur apa? Dia menyontek temannya sedang ujian. Itu perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus menghindarinya. Usahakan ketika ujian kalian mengerjakan sendiri. Kalau baik dan bagus itulah hasil kalian, dan kalian pasti akan merasa lega dengan apa yang kalian usahakan. Tapi kalau kalian tidak jujur ya, maka itu sama saja kalian bohong dengan diri kalian sendiri. Hasil bagus pun kalau hasilnya curang atau bohong, maka itu sama saja kalian hanya membohongi diri kalian sendiri. Ayo, mari kita tingkatkan kejujuran. Yang B, kita lanjut langsung yang B, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Bahwasanya amanah ini adalah sifat yang terpuji. Kita sebagai manusia banyak amanah yang kita harus lakukan. Salah satunya adalah amanah untuk menjalankan syariat atau menjalankan ibadah. Kalian sudah kelas 4. Kalian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban seperti berbuat baik, beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, amanah di sini adalah kita bertanggung jawab atau kita dapat dipercaya
dipercaya. Salah satu contoh Nabi Muhammad SAW adalah salah satu teladan kita dalam sikap amanah. Beliau sampai digelari oleh penduduk Mekah pada saat itu sebagai gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena sampai awal dan akhir, dari mulai kecil pun Nabi Muhammad itu adalah orang yang amanah, sangat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jangan sampai kita kemudian dipercaya kemudian berkhianat, kita dipercaya kemudian malah menjelek-jelekan di belakang. Nah, itu sama saja kita tidak amanah, atau kita menggunakan apa yang sudah dipercayakan orang lain untuk hal-hal yang buruk, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kamu harus bisa meladani amanah Nabi Muhammad SAW, misalnya seperti pada gambar berikut. Nah, di sini saat guru menjelaskan pelajaran, murid harus mendengarkan secara seksama dan tidak bercanda. Kalian ketika melihat video ini tolong juga disimak. Jangan kalian kemudian hanya melihat saja kemudian sepintas gugur kewajiban, yang penting aku udah lihat video Mister, tapi tidak memahami dan tidak meresapi apa yang Mister sampaikan. Kalau bisa apa yang Mister sampaikan ini kalian lakukan setiap hari, jujur, amanah. Hal tersebut merupakan contoh sikap amanah seorang pelajar. Jadi melakukan apa yang memang sebenarnya dia harus lakukan, tanggung jawab apa yang harus dia selesaikan. Kalau kita sebagai pelajar, kalian sebagai murid, maka amanah kalian dan tanggung jawab kalian adalah belajar. Seperti itu ya. Kemudian murid mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian dapat tugas dari Mister, kalian kerjakan, kalian selesaikan. Jangan menunda-nunda, jangan turuti kata malas, karena malas itu tidak akan ada habisnya. Justru kalian semakin menunda pekerjaan akan semakin banyak dan akan membuat semakin malas dan akhirnya tidak akan dikerjakan. Maka hati-hati dengan malas itu. Malas itu adalah awal dari kita tidak tanggung jawab. Kemudian kita lanjutkan halaman 32, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tanpa orang tua tidak mungkin kita semua bisa sampai sebesar ini. Katakanlah ketika masih bayi orang tua tidak merawat kita, otomatis kita tidak akan bisa hidup. Maka orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Maka kita harus hormati mereka, kita harus berbakti kepada mereka. Bahkan dalam hadis dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua, sedangkan benci Allah itu ada pada benci orang tua. Maka jangan pernah kalian sekali-kali menyakiti hati orang tua. Kalian berlipat sopan, jangan suka marah-marah, suka meminta memaksa, kemudian kalau tidak diberi kemudian menangis dan lain sebagainya. Jangan pernah seperti itu, karena hal seperti itu tidak baik. Kita harus menyadari bahwasanya apapun yang orang tua kita berikan kepada kita, mungkin entah itu apa, atau mungkin kadang-kadang orang tua kita menyampaikan hal yang mungkin membuat hati kita sedikit kurang senang atau memarahi kita, pasti itu ada awalnya atau ada hal yang mungkin kalian lakukan kurang benar. Maka orang tua itu sebenarnya sangat sayang sekali terhadap kita. Hanya mungkin ketika kita melakukan kesalahan, orang tua menasihati kita agar kita menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian orang tua jasanya sangat banyak sekali dalam kehidupan kita, terutama ibu. Ibu adalah salah satu sosok yang mungkin bagi kalian itu adalah sosok yang sangat penting. Karena apa? 9 bulan kita di dalam perut ibu, dimana-mana kita dibawa. Kemudian setelah lahir pun kita masih diberikan air susu dan lain sebagainya, dirawat. Ketika malam kemudian kita terbangun, kemudian ketika kita sakit
Itu ibu sangat berjasa dalam hidup kita. Kedua-duanya, ayah dan ibu, semuanya berjasa dalam hidup kita. Maka kita harus hormati. Jangan sampai menyakiti hati mereka, apalagi membentak mereka, memarahi mereka. Semuanya kita lakukan dengan baik dan sopan. Gunakan bahasa yang baik dan sopan terhadap orang tua. Bukan hanya orang tua saja, tetapi sesama orang yang lain yang lebih tua, kakak kalian atau paman atau kakek, semuanya juga harus kita berlaku sopan. Itulah anak yang baik. Kemudian guru. Guru itu adalah orang yang mendidik kita, baik di sekolah maupun dimanapun, tetapi guru ini adalah orang yang sangat berjasa juga. Karena apa? Tanpa guru mungkin kita semua sampai saat ini mungkin tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ataupun kita tidak mengetahui hal yang baik dan buruk, atau kita tidak mengetahui ilmu. Maka guru ini juga harus kita hormati sebagaimana kalian menghormati orang tua, karena guru adalah wakil dari orang tua ketika kalian di sekolah. Maka guru dan orang tua ini memang derajatnya hampir sama. Maka dari itu tolong kalian juga hormati guru kalian. Dapat tugas dikerjakan, berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak kemudian kalian meninggalkan tugasnya, tidak kemudian membuat guru marah dengan kalian tidak mengerjakan tugasnya, mengerjakan semaunya, tidak mau berusaha, ya. Semuanya harus kita jalani sebaik mungkin. Baik orang tua, baik kepada guru, dua-duanya harus kita hormati, karena guru dan orang tua itu orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Maka kita juga harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk guru dan orang tua, dan juga orang-orang yang lain, orang-orang yang lebih tua kepada kita, atau saudara kita, teman kita, semuanya. Dengan kita berperilaku baik setiap saat, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh. Seperti tema kita tadi, aku anak yang soleh. Maka kalian harus bisa melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi harus bisa melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir, kalian buka halaman 35, santun dan menghargai teman. Teman adalah orang yang kita kenal dan kemudian sering kita bermain dengan dia. Kemudian ketika kita bersama, itu namanya teman, ya. Sikap santun merupakan perilaku seorang yang halus budi pekerti, bahasa dan tingkah lakunya. Ayo membiasakan diri berperilaku santun dan menghargai teman sejak kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Kalian harus menghargai teman kalian. Kalau teman kalian ngobrol, kalian dengarkan, ya. Kalau dua-duanya ngobrol, nanti yang dengarkan siapa? Kedua-duanya harus saling menghargai. Teman kalian umpamanya ada yang berbeda agama, kemudian jangan kemudian kalian mengolok-olok, kemudian menjelek-jelekan, menyalah-nyalakan. Semuanya sudah punya keyakinan dan ketentuan masing-masing. Kita hargai semuanya, pendapat teman, agama teman, pendirian teman, kita hargai semuanya. Maka dengan hal itu kita akan menjadi orang yang baik. Apa yang harus kita perhatikan dari menghargai teman? Berbicara sopan dan tidak berteriak. Jangan suka berteriak-teriak kepada teman, ya. Manggil dengan sebutan yang bagus. Jangan berteriak, apalagi berteriak di dekat kupingnya. Wah, itu sakit sekali telinga, ya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Kalau ditolong, terima kasih. Kalau mau minta bantuan, ucapkan mohon maaf dulu. Permisi, seperti itu, ya. Kemudian bersikap ramah pada teman. Jangan acuh tak acuh. Kalian harus bersikap ramah. Meminta maaf jika bersalah. Kalau kita berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka meminta maaflah. Karena apa? Dengan meminta maaf, itu akan membuat hubungan kita dengan teman semakin baik dan tidak renggang. Tidak mengganggu teman atau orang lain. Jadi jangan diganggu. Kalau teman kalian baru belajar serius, tolong dihargai dan jangan diganggu. Kemudian hikmah santun kepada teman. Hikmahnya apa? Teman akan bersikap santun kepada kita. Kalau kita santun, teman kita juga santun. Kalau kita sukanya jahat, maka suatu saat juga ada teman yang pasti juga jahat dengan kita. Maka kita harus bersikap baik agar orang lain juga baik terhadap kita. Kita akan mempunyai banyak teman. Kalian suka atau kalau banyak temannya? Atau kalian malah susah kalau banyak temannya? Harusnya lebih suka. Karena apa? Banyak teman, maka
banyak orang yang akan sayang kepada kita. Karena teman itu sejatinya adalah orang-orang yang mungkin mereka menyayangi kita juga. Teman-teman akan senang bermain dengan kita. Kalian pastinya kalau ingin banyak orang yang kenal atau berteman dengan kalian, kalian juga harus menjaga ketika bermain, kalian harus bermain dengan yang baik. Akan tercipta hidup rukun dan damai. Otomatis kalau kalian jadi orang baik, kalian berperilaku baik terhadap teman, teman juga berperilaku baik, pasti akan tercipta rukun dan damai. Itu saja ya materi Mister pada pagi hari ini. Kemudian tugas kalian ya nanti akan Mister lampirkan di tugasnya. Itu aja mungkin yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Tetap berinisiatif, tetap berniat dalam hati. Cita-cita tertinggi adalah kita menjadi anak yang soleh ya. Kita menjadi anak yang soleh, apapun yang kita lakukan dilakukan dengan yang baik. Kalau besok kalian besar menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh, dokter yang baik. Kalau jadi polisi, polisi yang baik, polisi yang soleh. Semuanya harus dibungkus dengan kata soleh. Karena apa? Agar semuanya menjadi baik. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.